Duduk, ibu juga pengen. Halo Bu Ali. Iya nih pagi-pagi udah pada ngajakin ngopi aja Bu. Ini anak-anak. Iya. Saya nggak ditawarin di, Bu Ali doang. Oh boleh lah. Iya gimana Bu Ali? Kemarin kan aku udah sharing-sharing sama ibu. Nah, mereka tuh ada pertanyaan seputar dunia kerja. Nah, aku masih ibu sharing-sharing tentang hal ini, Bu. Boleh aja, sekarang aja ya Bu, mumpung masih santai nih suasananya. Boleh. Ayo Bu, boleh. Iya Sip. Oke. Nah, Bu Ira, ini tim saya. Ada kita dari Transaksi dan Sandi dari Trans Marketing. Halo Ibu. Halo, selamat ketemu kalian semua. Apa kabarnya nih? Sangat baik Bu. Sangat baik Bu. Ya. Nah, Meli. Ini kopinya Mbak Ita. Nah, ini untuk Mas Andi. Aduh, tadi repot-repot. Yuk, nggak apa-apa. Makasih. Mana lagi hujan? Waduh. Nah, teman-teman, kita kan ada Bu Ira nih. Ada pertanyaan seputar dunia kerja. Sekarang kita sekarang tanyain ke Akina langsung. Ada pertanyaan apa nih? Boleh. Saya dulu boleh Bu Ira? Boleh. Ya. Bu Ira, apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mempercepat pengembangan karir? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi supaya kita bisa mempercepat karir kita ya, hal-hal apa yang kita bisa lakukan? Pertama adalah penting untuk kita selalu meningkatkan kemampuan diri. Kemampuan diri baik yang sifatnya teknikal maupun non teknikal. Usaha itu penting. Yang kedua, kita harus menunjukkan inisiatif dalam pekerjaan. Jadi nanti atasan bisa melihat bahwa memang kita suka dengan kerjaan itu. Memang kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan itu. Kemudian terus belajar. Menurut saya salah satu yang kadang banget adalah tidak terlalu nyaman dengan pekerjaan yang sekarang, semua udah oke-oke aja, jadi ya udahlah gitu aja. Padahal kalau mau kita bermanfaat harus terus belajar. Dan yang terakhir yang sering dilupakan adalah jangan cuma diem, harus ngomong ke atasan kita, aspirasi kita, anaknya seperti apa. Jadi kan nggak ada babak-babak nih, kira-kira atasannya juga nggak ada babak aspirasi kita maunya seperti apa. Yang penting komunikasinya. Itu sih menurut saya. Ya benar banget ya, Sandi sama Ita, tapi dengan cara membuat kalau saya, Bu Malam, Pak Endi, Pak Hari, Pak Yasir. Bu Ira, saya mau nanya dong Bu. Boleh. Iya. Apa nih? Gini Bu Ira, bagaimana sih Bu cara kita supaya kita tuh bisa balance antara kerja dengan kehidupan pribadi Bu Ira? Ini konsep perannya juga bagus banget karena ini yang paling sering jadi keluhan dari teman-teman ya. Jadi, aduh udah kayaknya udah burn out nih, atau udah capek banget nih kerja sampai rumah capek. Jadi kayak sekarang tuh pada bilang nggak sehat mental gitu ya. Iya. Ini gitu loh. Mental illness. Nah, maksud saya begini, yang kita lakukan pertama adalah memang bukan hal yang mudah. Karena di satu sisi pekerjaan punya cara sendiri, kemudian di kehidupan pribadi juga punya cara sendiri. Tapi yang harus dilakukan adalah pertama kita harus bisa memprioritaskan pekerjaan kita. Gitu. Jadi selama kita di kantor, selama kita bekerja harus fokus. Kenapa? Supaya nggak terdistract dengan hal-hal lain. Jadi waktu kita efektif. Nah, kedua, menurut saya perlu juga kita menjaga kesehatan mental kita. Caranya juga adalah menjaga kesehatan diri. Maksudnya ya makan yang benar, cukup olahraga gitu. Karena menurut saya kalau badan kita stres, itu juga akan membantu kita untuk segar dalam pekerjaan. Dan yang terpenting juga menurut saya harus kesehatan mental itu orang bilang kesehatan mental apa sih gitu ya. Jadi nggak sekedar cuma healing semata, tapi menurut saya kesehatan mental satunya punya hubungan yang baik. Menurut saya di
rumah, di keluarga, dengan pasangan gitu. Sudah berkeluarga? Sudah Ibu. Sudah. Punya hubungan baik dengan istri, dengan anak, dengan pasangan atau punya pacar. Komunikasi yang baik itu kan bantu juga kita sehat kita. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kesulitan kerja dibawa ke rumah, kesulitan rumah dibawa ke kerja. Kalau mau berangkat kerja ya pastikan urusan di rumah udah aman gitu. Demikian juga kalau kita di kantor gitu. Jangan sampai nanti kerjaan kantor sesekali terpaksa dibawa ke rumah boleh, tapi jangan sering-sering gitu. Jadi nanti kita nggak bisa bedain ini keluarga atau ini kantor. Jadi tetap harus ada keseimbangannya. Menurut saya itu mudah, susah sih, tapi menurut saya itu harus tetap diusahakan. Saya sih begitu ya. Iya, setuju Bu. Nah, jadi memang kesehatan mental itu sangat berpengaruh dengan performa Ibu ya, dengan performa kerja. Nah, begini Bu, supaya performa kerja saya Jadi baik, baik. gitu ya. Saya ada mau rencana mau cuti 1 bulan ya. Oke. Harus ada ya. Parah banget sih Kak. Bu, duduk ikut Bu sama Adi. Kembalikan Ibu bercanda Bu. Gimana Mas Andi? Udah menjawab belum? Sangat Bu. Ya, jadi misalnya ada jatah cuti gitu ya. Menurut saya karena itu diberikan perusahaan ya ambil, tetap harus diambil gitu. Masa sih enggak sempat. Jadi kan 12 hari ya, 12 hari dalam setahun. Terus ada masa lunasi 1 bulan, masih ada lah waktu untuk ambil cuti. Gitu. Jadi menurut saya komunikasi atasan pasti boleh lah ya, boleh ya, boleh cuti gitu. Jangan sebulan. Oke, ada lagi? Bu, kita mau nanya lagi boleh ya. Saya mau tanya dong Bu, bagaimana cara yang efektif untuk mengelola waktu agar semua tugas administratif dapat selesai tepat waktu dan tidak menumpuk? Kalau kita mau, salah satu yang menurut saya membuat pekerjaan yang menumpuk adalah kalau kita tidak mengatur planning. Saya planning kerjaan penting. Jadi hari ini saya mengerjakan apa? Apa yang harus saya kerjakan? Mana yang prioritas harus diselesaikan? Ada pekerjaan yang sifatnya rutin, ada pekerjaan sifatnya memang mendesak harus cepat. Kita harus bisa mengenali pekerjaan itu. Atur prioritas dan seperti saya tadi sampaikan di depan, jangan sampai kita terdistrak ya. Kadang-kadang terdistrak untuk ngapain gitu ya. Terus handphone, terus 12 lupa gitu. Jadi saya penting untuk mengatur alokasi pekerjaan. Kemudian kalau misalnya pekerjaan memang overload, ya harus dikomunikasikan ke atasan supaya nanti atasan bisa bantu gitu. Oh, apakah akan didistribusikan ke tim yang lain atau mungkin bisa membantu menentukan ini dulu atau mana yang belakangan. Kalau saya itu penting gitu. Jadi waktu kita 8 jam di kantor gitu. Jadi mengatur dengan efisien, lembur sesekali boleh, tapi kalau sampai lembur tiap hari mesti ada yang salah dengan pengaturan waktunya. Jadi tadi planning, prioritas, dan yang penting komunikasi. Kalau dirasa sudah overload secara kerjaan ya gitu. Jangan simpen sendiri, nanti lama-lama terus meledak, berantakan aduh gitu. Betul. Sama itu ya Bu, penggunaan teknologi ya. Oh betul. Gitu. Sekarang sih banyak cara untuk membuat pekerjaan. Kalau dulu semua mungkin banyak manual, sekarang pakai teknologi. Kayak sekarang juga kita di kelas Toyota kan mulai banyak menggunakan teknologi ya, lagi sama-sama migrasi ke sistem yang baru. Mungkin secara pekerjaan juga harusnya sudah mulai proses penggunaan sistem di pekerjaan. Jadi paperless, kemudian nggak lagi input satu-satu, terus ya cukup membantu ya. Atau sambil cari-cari sendiri ya, cari di internet cara memudahkan pekerjaan. Gitu. Nah satunya tadi itu menambah skill. Gitu. Kalau skill kita untuk menggunakan komputer gitu, misalnya makin baik, gitu. Kita bisa memanfaatkan banyak aplikasi Excel ya kalau untuk administrasi. Sama kayak kita Kaldi. Iya. Kalau bikin undangan tadi pakai ChatGPT. Iya, bingung bikin kata-katanya ada ChatGPT. Betul. Gitu. Bu Ira, saya juga mau tanya lagi dong Bu. Boleh. Ini Bu Ira, bagaimana sih Bu cara untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekan di divisi lain agar pekerjaan kita bisa lebih lancar dan terkoordinasi Bu? Membangun hubungan yang baik dengan divisi. Nah, salah satu culture-nya pasar itu kan adalah kita bicara respect others dan juga teamwork. Menurut saya itu penting untuk sebagai langkah kita memahami kenapa penting membangun hubungan yang baik. Jadi kalau kita mengungkapkan kerjasama, kerjasama itu akan tumbuh dari pertama kita menghargai gitu ya, menghargai ada keterbukaan gitu, kemudian respect gitu loh. Jadi kalau kita butuh sesuatu kita sampaikan dengan baik.
Kalau kita misalnya diminta tolong oleh partner divisi lain, kalau memang kita bisa, ya mari kita bantu. Kalau nggak bisa, komunikasikan dengan baik gitu ya. Jadi mereka juga merasa, oh saya bukannya ditolak, tapi karena kebetulan sih yang saya kerjain adalah karena mereka nggak komunikasi, jadi ada berpersepsi, oh yang teman-teman di sales mau bantu ini gitu, teman-teman di after sales gitu mau bantu, padahal kebetulan mereka sibuk tapi tidak saling komunikasi. Nah, menurut saya selain komunikasi dan apresiasi, memberikan respect yang lain, ucapan terima kasih gitu, atau sering kita luangkan waktu untuk kita makan bareng gitu ya, dan jangan saya loh menurut saya. Jadi akses sendiri, admin sendiri gitu, kemudian teman-teman di sales sendiri gitu ya, boleh sehingga ini juga dari cabang untuk lebih sering gitu ya, lebih sering mengkompakan supaya koordinasi penting. Koordinasi bisa berjalan dengan baik ya. Nah, saya itu penting sekali untuk bisa supaya tujuan organisasi kita tercapai. Nah, saatnya itu saya salah yang utama adalah respect for others. Pasti orang akan merasa senang dihargai, mereka akan mengapresiasi. Dan kita kan juga kalau respect sama orang lain, sama rekan kerja, sama atasan kan kita juga jadi happy ya. Jadi senang kita kerja. Benar-benar. Maksudnya seperti itu, hubungan kerja yang baik ya diperlukan 8 jam sehari kita di kantor, bahkan mungkin lebih. Waktu kita 24 jam, karena sampai rumah udah capek. Jadi dibayangkan tadi ya bagaimana kesehatan mental pun yang baik itu bisa dibangun dari lingkungan kerja yang baik. Nah, artinya dari kita individu yang di dalam. Apakah kita dapat mau memberikan dampak positif, atau kita jangan sampai kita malah jadi toksik. Jadi orang melihat kita malah ke kantor punya alih misalnya gitu, jadi isinya terus. Padahal kan kita kerja ini rumah kita, istilahnya kalau saya sih mengumpamakan rasa Toyota itu sebagai rumah kita, sebagai sauna dan kita bertani, kita mendapatkan hasil, mendapatkan istilahnya mencari nafkah dari situ. Jadi ya mari kita buat suasana kerja itu jadi jangan sampai jadi kayak tadi toksik malah bikin orang malas atau malah menambahkan orang negatif. Benar-benar setuju. Iya, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa kerjasama, hubungan dan komunikasi antar tim sebenarnya sebagai perwujudan handal dan pedulinya Plaza ya. Handal bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan peduli antar rekan kerja, antar sesama, antar divisi atau bahkan antar cabang. Peduli sama customer. Betul. Iya. Pastinya kali kita harus ada kerjasama yang baik gitu ya, antara divisi, departemen, antar cabang pastinya. Iya, pastinya. Nah, seru banget nih pertanyaannya dan jawaban dari Ibu. Ada lagi pertanyaan? Dari saya nih Bu, pertanyaan terakhir buat dari saya Bu. Bintang nih. Nanti dapat gelasnya Pak. Cantik. Bu Ira nih mau tanya, bagaimana sih Bu cara mengatasi tekanan dan stres saat menghadapi pelanggan yang mungkin tidak puas atau marah Bu Ira? Apalagi kalau kerjanya nggak ada sales ya, sales juga sama ya, customer datang marah-marah. Nah, satu hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ketika kita kerja, kita perlu menyiapkan diri kita untuk siap kerja. Siap kerja itu secara fisik ya, secara mental ya. Dalam arti kadang kalau satu yang bisa dilakukan sebelum kita mulai kerja, lebih baik datang tuh malah pada jam kerja. Gitu. Kenapa? Kita bisa siapin diri kita dulu sebelum menghadapi customer nih. Kita coba udah segar, nggak sempat terburu-buru atau apa. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya mendengarkan. Kunci untuk customer itu merasa dia diperhatikan dan lain-lain adalah didengarkan. Karena kita terpancing untuk cepet-cepet jawab, cepet-cepet kasih solusi. Kalau yang saya dengar dari beberapa teman di lapangan, saya jawab, saya kasih solusi, malah makin marah. Itu butuh didengarkan. Gitu. Selesai sampai Pak masih ada lagi tidak? Gitu. Nah, kita jawab itu. Dan itu membantu kita, kalau kita dengerin dulu, membantu kita menata diri kita juga sih. Dengerin dulu, kita juga lebih tenang. Gitu. Jadi kita nggak akan terpancing. Gitu. Kalau udah terpancing, kita juga udah emosi, kita juga udah kesel. Kita nggak memberikan solusi, tapi malah jadi apa ya? Jadi makin gede, benar. Nah, apalagi pelanggan itu kan ya
apa yang kita bilang pelanggan itu nggak hanya internal gitu ya, pelanggan itu hanya eksternal dan juga internal gitu. Dan saya yang paling penting karena di kelas 1 itu kan internal mereka. Jadi bagaimana saya bersikap, bagaimana saya berlayanan itu kayak mencerminkan bagaimana kelas 1 itu memberikan pelayanan gitu ya. Bagaimana kita hadal peduli Iya, betul. Jadi satunya itu kita harus siap dulu, nanti sekali-kali juga relax, itu nggak kerja terus kayak gini. Betul, ya maksudnya untuk ngatur waktu dengan Iya. baik ya. Karena namanya sih kalau 24 jam jalan kan dia pasti Panas juga. Betul. Kan juga karena mengambil waktu sebentar untuk kita istirahat, tapi nggak boleh sampai Iya. Jadi seperti itu sih kita manage personal. Terima kasih Bu Dura. Sama Ibu ya, aku ada lagi nih pertanyaan. Apa nih kalau berarti? Kita kalau mau nih ya, dunia bisnisnya sekarang berkembangnya cepat banget ya, dan tidak menutup kemungkinan dia pekerjaan sehari-hari kita ini bertambah nih tantangan dan pekerjaan baru. Bu, bagi tips dong, gimana sih kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut supaya kita juga bisa meyakinkan ke tim nih agar mereka bisa tetap perform di dalam masa perkembangan bisnis yang begitu cepat. Plaza Toyota sebagai bagian dari pasar kita juga berlari dengan cepat. Challenge yang makin banyak, termasuk kompetitor di kita sendiri juga mereka berusaha untuk juga maju lebih cepat. Di luar itu ada banyak globalisasi gitu ya, teknologi dan sebagainya membuat kita kalau cuma diam aja kita akan ketinggalan. Nah, salah satu kunci utama yang harus dilakukan oleh kita semua adalah never ending learning. Gitu ya. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar. Karena mungkin kita merasa kita jualnya udah bagus. Plaza Toyota tuh udah terkenal dengan pelayanannya. Kita nggak mau update diri gitu. Kalau nggak mau update diri ya kita bisa ketinggalan. Karena kompetitor udah lari lebih cepat, kita masih tenang-tenang aja. Update diri, belajar hal-hal baru gitu. Menurut saya itu penting. Yang kedua adalah perlu untuk kita berinisiatif ya. Inisiatif itu untuk tidak hanya berinisiatif untuk belajar tadi di awal, tapi berinisiatif juga untuk memikirkan cara-cara baru gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat proses lebih baik. Kita kan ada QCC, ada inovasi dan sebagainya. Nah itu suatu langkah yang bisa kita lakukan biar kita nggak ketinggalan. Kalau prakteknya dari kita pribadi apa yang bisa kita lakukan untuk kita terus berkembang. Misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya kurang ya. Padahal sekarang perlu gitu ya, misalnya kita ketemu customer yang sekarang tuh bahasa Inggris, bahasa di luar bahasa Indonesia ya, kan kita belajar tadi manfaat teknologi. Sekarang teknologi AI kan banyak banget ya, kita berbagi bahasa Inggris sendiri atau sudah Mandarin apapun itu. Yang ketiga adalah banyak bertanya. Ada atasan, ada menteri, jangan pernah malu, jangan pernah merasa bahwa kalau saya bertanya, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi kan saya masih percaya dan berkata kalau malu bertanya sesat di jalan gitu. Karena orang lain mungkin tahu hal yang kita nggak tahu gitu, dan itu akan membantu kita untuk lebih kaya. Nah ketiga tadi bicara juga kan manajemen waktu, perlu untuk kita bisa memprioritaskan pekerjaan kita. Karena kalau tidak punya manajemen waktu yang baik, pekerjaan berantakan ya kita terkesan nggak kompeten ya, nggak bisa melakukan semua pekerjaan dengan baik. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjalin relasi, gitu ya. Networking yang baik itu penting, gitu. Karena hubungan yang baik, relasi yang baik dengan berbagai pihak, kita tidak pernah tahu semuanya itu ada dari mana. Semua, apalagi kita yang berhubungan dengan jasa ya, itu jualan. Gitu. Kalau kita berhubungan baik dengan customer kita, berhubungan baik dengan pihak-pihak luar, siapapun mereka calon customer kita gitu. Mereka bisa memberikan clue atau klik untuk kita bisa ternyata bisa begini gitu. Jadi jangan jadi kakak dalam kurung gitu. Ibu di tempatnya sendiri nggak mau coba menjalin relasi. Bahkan mungkin paling gampang tadi relasi dengan yang sales mungkin banyak bertanya ke apa sales nggak bertanya ke sales. Oh jadi ternyata kalau saya begini, saya begini, itu penting namanya menjadi relasi internal maupun eksternal. Dan yang terakhir menurut saya adalah mempertahankan secara positif, gitu ya. Jadi menurut saya positif attitude itu penting. Gitu. Nah, tadi sempat ngomongin masalah positif. Iya betul. Sekarang itu berarti dunia kerja lagi tren namanya
crab mentality. Pernah dengar nggak? Apa tuh Bu? Crab nggak? Jangan makan. Kepiting saus padang. Enak sih Bu nanti sore ya. Bisa ada. Oh, iya. Jangan istirahat. Jadi sekarang saya mau share dikit tentang crab mentality. Jadi sekarang ini banyak sindrom orang atau karyawan yang nggak suka melihat keberhasilan karyawan lain. Akibatnya keberhasilan Seseorang yang harusnya kita bisa lihat kok pikiran positif dianggap bahwa ih pasti dia karena dekat sama ini deh. dia pasti bantuin. Padahal dan itu kan bikin toxic menurut saya dan sikap itu menghambat kita untuk maju kan. Oke. Orang-orang berhasil nggak diapresiasi malah. Iya. Apa namanya kalau diomongin di belakang lagi Julitin. Digibahin. seperti itu. Iya. Kita harusnya kalau sikap positif kan yang bisa berhasil ya jualan banyak banget gitu. Atau terus kita kenapa kita bisa melayani customer dengan baik gitu ya. Jadi apa namanya kalau servis mau datang mau ke terus misalnya itu kan kita bisa lihat sisi positifnya gitu. Jadi tanpa maksudnya positif sikap positif yang naif ya maksudnya, tapi kita harus menjadi hal seperti itu, mengambil sisi positif dari orang yang berhasil, jangan malah menjadikan itu sebagai bagi belakang. Karena sama sharing itu kan jadi fenomena. Di beberapa kalau kami orang HR ngobrol ya, itu mulai bermunculan gitu. Kenapa itu muncul? Kenapa sih Bu? Sebagai sikap mentality itu muncul Bisa terjadi ketika orang-orang itu merasa ya dia nggak bisa berkembang dalam perusahaannya. Kemudian dia sendiri mungkin memang tidak kompetensinya atasan atau rekan kerja jadi males yang kerja sama atau kasih kerjaan Iya. gitu karena memang nggak oke. Tapi akhirnya orangnya negatif dan menyebarkan negatif ke lingkungannya. nah itu penting banget sih Bu Olive untuk dikeluarkan ketika sikap positif kemudian melihat suatu keberhasilan sebagai hal yang harus dicontoh gitu, kita ambil insight-nya Tadi bukan sebagai bagi Iya. Dicontoh bukan dijulitin ya. itu sih gitu. Jadi untuk siap menghadapi challenge maksudnya beberapa hal tadi yang kita bisa bisa tanamkan di diri kita maupun di diri kita. Itu sih Bu Olive. Benar banget Bu Ira, saya setuju banget karena memang kalau di dunia kerja itu ya tidak hanya soal kerja keras doang ya, tapi juga mesti kerja cerdas, membangun relasi ya Bu ya. Jadi kita mau belajar terus dan paling penting berani menghadapi tantangan. Betul. Ya, itu sih. Nah, jadi memang menciptakan suasana kerja yang positif gitu ya, sama harusnya sih di Plaza ini fenomena tadi Bu ya, crab mentality dalam tanda kutip susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah, itu harus hilang tuh di Plaza. Senang melihat orang berhasil. Harusnya. Senang melihat orang berhasil. Harusnya begitu. Iya, betul. Wah, seru banget nih obrolan pagi ini, tapi ini kan udah saya bikin ya. Iya dong. Betul. Iya, seruput dulu ya. Ini kopi Toraja, Bu. Enak banget. Iya dong. Mantep. Nah, jadi kalau begitu udah seru-seru banget. Terima kasih banyak Bu Ira atas insight-nya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Semoga bisa menjadi insight ya buat rekan-rekan di cabang yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Iya, betul. Nah, Ibu, gitu ya. Jadi memang obrolan pagi ini mudah-mudahan tadi betul ada Iren mendapatkan insight buat kita semua dan teman-teman juga gitu. Cuman obrolan kita jangan berhenti dulu di sini. Gitu ya. Kenapa Iren? Karena ada apa? Karena kita pastinya akan melakukan pengundian untuk weekly cultural event batch 2 kali. Iya, jadi kita mau ada pengundian. Jadi saya sama Iren izin pindah ke lokasi berikutnya. Di Bapak Ibu. Jadi kalau mau lanjut ngopi silakan. Nah, kita pakai ilmu dulu. Iren kita mau bilang 1, 2, 3. Di mana ini Kak? Jadi terbang begini. Om Jin. Waduh, kita Mau dibawa kemana kita? dibawa Om Jin. Gimana ini? Kita mau dibawa kemana? Nggak tahu, coba tanya Ren. Pak, apa? Bapak lu Jin. Om, mau kemana? Hah? Istana. Istananya dia. Istana? Kamu kan? Tinggi banget lagi. Iya, Om Jin. Gua jangan naik pesawat takut apalagi terbang begini. Gak pakai seatbelt lagi. Iya nih, ada pegangan. Om Jin, pelan-pelan ya. Iya Om, pelan-pelan Om.
Aduh, salah ilmu kita. Harusnya kita lebih belajar lagi Iya. kayak bener. Jadi manggil Om Jin. Ya Om, pelan-pelan Om. Aduh. Kali kita gimana nih? Kita mendarat di mana ini? Kok ini kayak itu rumah Jin Iya, yang rumah. di mie instan Iya. dulu itu. Rumahnya Jin Sarimi. Kita di ada istana Aladin. Waduh, jauh banget nih. Agak panas ya di sini ya. Iya nih. Ya udah nggak apa kali. Ya udah, nggak apa-apa deh. Semangat kita. Iya, kita mau bagi-bagi hadiah. Betul. Iya. Tapi sebelum itu, tadi kan kita udah sesi sharing ya, Iya. pagi bareng dengan Ibu Ire. Terus Ibu siapa Ire. lagi? Iya ada Ibu Olive. Ibu Olive, Iya, kacapnya. Kepala cabang Plaza Toyota Gading Gading Serpong. Serpong. Dan juga ditemani oleh timnya ya. Betul. Ada siapa? Ayo. Ada Mbak Ita. Halo Mbak Ita. Ada? Ada Pak Sandi juga. Iya, sales Gading Sales Serpong. Mbak Ita kasih ya. tadi. Iya, tadi insight-nya banyak banget yang kita dapetin ya. Banyak banget. Apa aja Ire? Yang pertama. Yang pertama, kita tuh harus sikap positif terus Oke. kali. Kenapa? Karena kan di dunia kerja itu kita harus menyebarkan positive vibes gitu. Iya. Orang-orang di cabang ataupun Iya. di rekan-rekan kerja yang lain. Bagaimana kita kerja bisa nyaman kalau suasananya tidak mendukung ya, tidak kondusif? Betul. Terus juga tadi yang saya suka itu pertanyaan dari Ibu Olive. Bagaimana mengatasi tantangan? Oh betul. Iya, kan kita tahu ya bahwa persaingan, perkembangan zaman juga semakin pesat. Supaya teman-teman kita semua yang bekerja di Plaza Toyota mampu menghadapi perkembangan zaman. Betul kali. Iya. Nah, selanjutnya kita ngapain lagi nih? Pastinya itu yang ditunggu-tunggu sama Iya teman-teman dong. Ya itu kita mau bagi-bagi hadiah. Nah, tenang aja karena kan kita udah diantar Om Jin ke sini ya. Betul. Iya. Cuman kita mempekerjakan dia dong. Iya, kalau kemarin kita menggunakan ke Rusia. Cuma Kalau kurang bisa bahasanya kurang masuk. kita pakai yang gaib sekarang. Kita pakai Om Jin. Oh Jin yang akan membantu kita untuk Iya. mengacak hadiah. Iya. Kita dapat hadiahnya berapa nih? Yang kedua ini. Hadiah sekarang itu ada 12 hadiah kan. Satu lusin hadiah. Lah, satu lusin 12 dong. Satu Iya. lusin hadiah. Iya. Nah, satu lusin hadiah ini yang nanti akan dibagi-bagikan ke seluruh cabang. Betul. Dan sistemnya juga mesti mystery box ya teman-teman. Iya, Jadi, masih mystery box. tidak ketebak apa itu hadiah. Nah, namun dalam mendapatkan hadiah itu bukan Plaza Toyota kalau kita nggak punya tantangan. Oh betul. Iya, karena ada ketentuannya. Ada ketentuannya Apa Iren pastinya. ketentuannya? Yang pertama kayak biasa, mereka tuh? harus registrasi dengan background spanduknya itu. Oh, iya. Harus registrasi pakai link yang di spanduknya itu. Background spanduk atau enggak pas saat acara ya? Betul. Terus Oke. harus foto juga, foto Oh, iya. di depan spanduknya. Iya, Tapi selfie. itu kan udah basi ya kali ya. Mm-mm. Kita tambahin tantangannya. Apa tuh? Fotonya harus dengan gaya hormat. Oke, belakangnya background atau acara, lalu selfie-nya dengan Gaya hormat. hormat. Iya. Kalau nggak hormat, Mohon maaf, gugur. Kita kasih yang lain. Betul. Iya. Rezekinya berarti ya. Belum, bukan sekarang. Betul. Nanti yang grand prize. Oh iya benar. Iya. Nah, langsung aja kita mulai pengundiannya. Boleh kali. Langsung aja, Om Jin, silakan. Om Jin, Om silakan Jin, diputer. oke, diputer, diacak. Agak lama ya. Iya. Soalnya dari 600-an. Wah, iya Luar betul. biasa. Kita antusiasmenya Luar tinggi banget biasa ya. antusiasmenya. Oke, selamat. Tadi sama Telian. Ibu Eren, luar biasa. Udah selamat aja. Oh Kita iya. cek dulu Bentar, fotonya. ini saudara kamu? Ah. Eren? Itu, Iren? betul. Kayaknya kita lahirnya deketan. Oh, deketan. Nempel gitu. Udah kita cek aja Ya, fotonya. kita Udah ajak ngaco Om ya. Jin, cari fotonya Om Jin. Fotonya. Nah, luar ini biasa. dia. Ada backgroundnya. Gayanya juga hormat. Iya, di GR Garage lagi. Luar biasa. Selamat, Ibu Eren. Oke, ini yang pertama. Masih ada 11 lagi. Tenang, kita Teman-teman langsung aja. silakan berdoa dulu. Iya, berdoa dulu. Mana tau dapat. Iya, Om Jin, silakan Om Jin. Yang kedua Om Jin. Oke, diacak ayo Om Jin. Agak lama ya komputernya ya. Iya nih, soalnya dia masih pakai zaman ini, zaman batu ya. Kan zaman Mesir. Oh iya benar. Oke, kita silakan. lihat. Sudah. Oke. Dari set yang lagi. Selamat. Tuh, kan dia kayaknya bakal ngeborong nih. Aduh, kita nggak tahu. Kita Waduh. dulu fotonya kali. Iya, selamat Bapak Pak Sutrisno. Tapi Ntar kita dulu. lihat dulu.
Kita lihat dulu Oh, fotonya. iya. Oke, Om Jin dicari fotonya. Sudah ketemu kah? Nah, Ini dia. ya, Sayang sekali. sayang Pak sekali. Sutrisno. Mungkin memang dia semangat gitu ya, top Betul. acaranya. Acaranya top banget gitu. Iya, katanya dia. waktu itu tendian acaranya apa ya kemarin ya? Itu recycle bahan bekas kali. Oh iya. Dengan semangat ramah lingkungan Betul. dan juga menggabungkan kreativitas kerajinan tangan. Betul. Iya. Dia tuh sampai bikin barang gitu dari Iya, luar barang biasa. bekas. Oke, tapi mohon maaf untuk Bapak Oh, iya. Sutrisno. Mohon maaf. Atau ini jangan-jangan gak masuk grup kali ya, Pak? Iya, nggak tahu ya info suruh hormat ya. Ya. Iya, mungkin nggak masuk grup atau disebarnya di grup yang nggak ada dia. Bercanda ya, Pak Bercanda, Sutrisno ya. oke. Mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf, Mana mungkin tahu rezekinya di Grand Prize. Iya, betul, di Grand Oke, Prize. langsung aja ya ke Langsung aja. berikutnya. Berarti masih untuk kedua. Kedua. Iya, Masih langsung ada aja. banyak Om Jin diacak. Ayo diacak. Ayo, Om Jin. Aduh, ini orangnya banyak banget sampai kecil-kecil loh. Betul, nggak kelihatan. Jadi Iya. nggak bisa ketebak apakah aku yang dapet atau Oke. bukan. Kita lihat dari cabang mana? Selamat Gading Cabang Gading Serpong. Nah, Ibu Evani. Ibu Evani. Tapi ntar dulu. Kita lihat dulu fotonya. Kita Ibu lihat Evani. dulu fotonya. Bener Gitu nggak ya, nih? Om Jin Sesuai silakan. nggak nih? Nah, Aduh, cakep ya emang kalau dia semua iya cakep, dong, cakep Gading orangnya. Serpong. Betul. Iya. Dari atas kepala cabang, udah semuanya cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Betul. Iya. Selamat Ibu Evani. Fotonya udah pakai gaya hormat di depan spanduk. Iya, oke. Kita lanjut ke orang ketiga. Ketiga, Om Jin silakan diacak, Om Jin. langsung kita acak. Acak. Ayo, siapakah Diacak, dia ayo. yang mendapat keberuntungan? Betul di hari kali. ini. Betul. Gitu ya. Lama ya. Iya. Selamat dari cabang Selamat Green Green Garden, Bapak Fajar Hamid. Tapi kali Kenapa tuh? ini ada ketentuan khusus. Iya betul. Jadi kemarin itu kita meeting hampir 10 jam ya. Betul, itu juga lumayan. Aduh, Hebat banget topiknya ya. melibatkan aparat desa, Betul. pemadam kebakaran, tim Sama SAR, ASN juga ya kalau iya, nggak salah kemarin. untuk menentukan karena cabang Green Garden ini memiliki tema yang spesifik Apa WCE-nya, tuh? mengenal kepribadian. Who am I? Betul. Jadi mereka punya balon-balon dengan warna sesuai dengan kepribadiannya. Iya, mewakili kepribadiannya gitu. Nah ini luar biasa gitu loh, dimana Keren. sharingnya ini sangat berguna sekali untuk bagaimana kita bisa tahu kepribadian orang dan bagaimana menghadapi orang tersebut. Betul. Luar biasa. Makanya kita kasih setelah diskusi yang hangat dan panjang, Ya, keputusannya makanya untuk cabang Green Garden gimana kali? skemanya tidak dengan hormat, tapi dengan menunjukkan balon dengan warna Sesuai dengan kepribadian. kepribadiannya dia. Iya. Jadi gitu ya. kalau foto yang nggak pakai balon, gugur. Iya, soalnya PIC-nya luar biasa. Betul. Niupin balon sampai ratusan gitu ya. Saya kemarin sana kok ini pada gede-gede ya. Bisa niupin balon ternyata. Gitu. Luar biasa, keren banget. Kita ya, lihat Green dulu Garden. Bapak Nah, Fajar fotonya Hamid Fajar ini. Hamid. Fotonya ada balonnya nggak? Iya betul. Ayo diacak. Dicari. Dicari dong. Oke, ternyata ada. Tapi agak suntuk ya kali ya. Itu mewakili apa ya? Oh, balonnya warna biru. Apa tuh biru? Kalau biru kemarin tuh kalau nggak salah melankolis. Oh, Dia itu melankolis. Sebenarnya mukanya kayak Pak Fajar ini kan mukanya kelihatan agak garang gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya hatinya tuh Hello Kitty, lembut. Oh, bukan Hello Kitty, berhati baik. Berhati baik. Iya, hatinya betul. baik. Tapi selamat untuk Bapak Selamat Fajar untuk Hamid. Bapak Fajar Hamid. Oke, kita langsung aja ke orang keberapa ini? Pak Jin, atur aja ya. Iya, langsung aja Om Jin. Kalau Om Jin Diacak. stop ya berarti kita stop. Iya, diacak. Ayo Om Jin. Diacak. Ayo diputer. Dicelupin? Itu Oreo. Oh, iya. Itu yang beda. Beda. Oke, siapakah ini? Selamat dari Gading Serpong lagi. lagi. Aduh, Dengan ngeborong ini. nih kayaknya nih. Betul. Kalau dia ngeborong berarti selamatannya pakai lele bakar nih.
pakai sate kulit nggak? Iya dong. Nasi uduk? Nasi uduk. Sama Sambelnya jangan lupa. Selamat dari Selamat, cabang Gading cabang Serpong Gading Serpong. untuk Ibu Denisa. Kita lihat dulu Oh iya, fotonya. kita lihat dulu Hormat apa fotonya. enggak nih Hormat dia nggak nih? Gitu ya. Silakan Om Jin dicari. Silakan Om Jin. Aduh. Betul kan Gading Serpong? Betul, Gading Serpong. Kita lihat dong belakangnya tulisannya. Dapatkan grand prize-nya. Ish, gitu ya. Mungkin Anda semua, mungkin kesempatan Anda nanti yang lainnya mendapatkan grand prize Betul. dari acara Weekly Culture Event ini. Berarti ini valid ya kali ya. Valid, oke. Selamat, Ibu Selamat. Denisa. Langsung aja kita ke Orang berikutnya. Langsung aja Silakan Om Jin diacak. Ayo, diacak. Diacak. Ayo. Acak. Saya udah nggak sabar ya, lama banget namanya. Dari cabang mana? Cabang Karanggan. Bapak Selamat, Prima. Bapak Prima. Ini Bapak Prima ini mungkin mewakili Plaza Toyota. Kenapa kali? Plaza Auto Prima? Oh iya. betul. Iya. Ini dia dapat rezekinya di situ Iya. ya. Tapi kan dulu fotonya kali. Oh iya, betul. Apakah fotonya sesuai namanya? Betul? Prima? Oh, Oke. betul. Kita lihat dulu Kita lihat dulu. fotonya. Yes, betul kan? Fotonya hormatnya Prima ya. enggak prima. Lengkap ya. Iya. Tapi Kaldi ada yang seru tahu dari Karanggan. Apa tuh? Kemarin tuh topiknya greenhouse. Oh, greenhouse. Lah, ini kan Karanggan bukan green garden. Iya, topiknya tuh greenhouse. Oh, Dimana mereka greenhouse. bisa nanam dengan wadahnya yang sederhana dari galon bekas kayak Waduh. gitu. Bahkan kemarin ada bagi-bagi biji cabe. Oh, bibit Bibit. tanaman. Oh, bibit cabe. Oke, mungkin nanti Karanggan setelah pada tumbuh mereka temanya ngulek sambal bersama. Betul. Tapi Iya. kita mau ya dibagi-bagi hasilnya ya. Kan cabenya udah pada nunggu. Betul, mau dong dikirim ya. Iya. Oke, selamat. Selamat Bapak Prima. Kita lanjut ke orang berikutnya. Berikutnya masih ada ya Pak Jin ya? Masih dong, kita acak. Oke, Om Jin silakan diacak. Acak Om Jin. Diacak. Diputer. Oke, siapakah dia? Cabang mana lagi ini yang Cabang belum? mana lagi yang belum Kaldi? ya? Hmm. Oke. Selamat cabang dari Kiatapa. cabang Kiatapa Dengan Bapak Arif Hidayat. Bapak Arif Kita lihat Hidayat. dulu foto. Oke, kita lihat dulu fotonya. Betul. Apakah sesuai atau tidak? Betul. Iya. Masuk grup atau enggak? Harus tetap positif dong. Oh iya betul. Terus Gitu ya, baru dibahas tadi. Oh, iya. Ini nggak positif nih. Oke, kita langsung aja cek fotonya. Om Jin, silakan. Nah, oke. Wih, senyumnya dong Pepsodent. Luar biasa. Iya. Memang kali yang menang tuh selalu begini. Iya, yang senyumnya merekah. Yang terlihat excited. Iya. Buat ikut WCE ini Iya, kali. betul sekali gitu ya. Itu yang belakang siapa ya, Iren? Mungkin pemenang grand prize. Oh, kita nggak tahu siapa tahu dia Iya. juga menang di match ini. Jadi Betul. Kita nggak Iya. tahu ya. Kita nggak tahu. Oke, kita cek lagi Om Jin, silakan orang Kita berikutnya. Untuk orang berikutnya. Orang berikutnya kita acak. Acak. Komputernya lama ya, Iya, kali lama ya. nih. Kan masih pakai itu. Batu. Debunya aja bersini nih kayaknya. Oke, Batu. selamat cabang Green Garden. Dengan Cabang Bapak Green- Andika. Bapak Andika. Kita Luar lihat biasa. fotonya pakai Iya, balon. pakai balon ya atau enggak ya? Hmm. Kita cek. Nah, ini Ada dia. balonnya sih, Ada cuman yang mana ya? lagi kali. Iya. Kemarin juga Green Garden kalau nggak Oh salah. iya, ya. yang berdua ya. Kenapa Green Garden suka fotonya berdua ya? Karena saking ramainya, saking antusiasnya. Oh, betul. Jadi nggak ada spot untuk foto. Cuman ini nanti kita coba telaah gitu ya dengan ilmu nujum. Kalau pakai ilmu Feng Shui sih ya. Oh, pakai Feng Shui. Kalau kita lihat sih yang arah ke kamera, cuma kita nggak tahu deh. Coba Om Jin ada ilmu nujumnya mungkin bisa Oke, boleh Om ya. Jin. Yes. Nah, ternyata yang ini. Bener kan ilmu Feng Shui Betul. saya. Ya, selamat Bapak Andika. Oke, kita langsung aja Kita ke langsung orang aja, berikutnya. orang Silakan berikutnya. Om Jin diacak. Diacak. Acak-acak, ayo diputer. Saking banyaknya sampai nggak kelihatan ya nama-namanya. Nama-namanya karena antusiasmenya luar biasa Luar biasa. untuk mendapatkan hadiah. Betul. Oh, selamat cabang Bandung, Bapak Bapak Randy. Kita lihat Luar dulu biasa. fotonya. Iya, kita lihat dulu fotonya sesuai atau enggak Om Jin, silakan. Om Jin. Nah, Oh ini Randy Cesku.
kali. apa tuh? CS. Oh, CS. Dulu pas training dia udah CS. Oh, luar biasa. Mantap CS-nya Iren. Oke. Selamat, Pak Randy. Pak Randy. Kita lanjut ke orang berikutnya. Apakah Anda atau semuanya? Nggak mungkin. Atau kita nggak dapet ya. Ibu Ire, boleh? Oh iya. Udah kita lanjut aja, udah mulai ngaco nih. Iya. Puter Om Jin, silakan diacak. Acak-acak, ayo diputer. Puter, dijelupin. Itu Oreo lagi, itu 2 kali loh, jokesnya sama. Ya rame. Oh, selamat dapat Lagi. pelanggan. Mantap. Bapak Firman Eko, luar Kayaknya biasa. Yang artis nasional, tapi kita lihat dulu fotonya kali. Aku agak ragu. Oh ya, coba kita lihat dulu. Silakan Om Jin. Oh iya bener. Artis. Nasional. Oh, waktu itu sempet talent video training ya. Betul. Artis nasional untuk Toyota dan sekitarnya. Betul, jadi artis nasional tapi Toyota dan sekitarnya. Iya dong, kan materinya khusus Toyota. Betul, karena di aplikasi talent ya. Iya. Tapi thank you. Nah, untuk bener kan? Pak Firman. Kalau yang menang pasti senyumnya merekah. Merekah Senyum banget. Pepsodent. Harus ceria, harus excited mengikuti WC ini kali. Iya dong tentunya. Oke, lanjut aja. Lanjut aja lah Ke langsung. orang berikutnya silakan Om Jin diacak. Langsung kita putar. Ayo diacak. Langsung kita acak. Ayo Om Jin. Ini kayak perlu di-upgrade deh ini Iya komputernya. nih Om Jinnya lama. Selamat untuk Bu Cindra dari cabang Bandung. Luar biasa Bu Cindra. Bu Cindra bener nggak fotonya? Iya. Kalau fotonya nggak hormat, nggak kasih link bener nih. Enggak lah ya, mohon Iya, maaf. Tapi kita cek dulu Bu Kita cek Cindra. dulu. Apakah betul fotonya? Betul. Silakan Om Jin dicari. Nah ini Is, dia. luar biasa. Aduh, teteh gelis ini. Mas. Iya dong, Bu Cindra, selamat. Selamat Ibu Cindra. Dapat hadiah. Kayaknya udah hormat di Iya. depan spanduk. Oke, lanjut aja. Lanjut. Ke orang berikutnya silakan Om Jin. Ayo. Ayo. Dapat hadiah lagi ya kali ya. Tadi Udah ke 10. 10, berarti 2 lagi. 2 lagi. Ini orang ke 11. Oke, kita serahin. Masih ada kesempatan Betul. untuk 2 orang lagi. Silakan Om Jin diacak. Silakan Om Jin. Oke, ayo Om Jin diacak. Saking banyaknya data nih lama nih putar. Lama nih. Oke, yuk diacak semangat. Kapan ayo. nih berhentinya nih? Dapat Citra. Citra, Bapak Argo, luar Kemarin biasa. juga nggak kalah seru. Kenapa tuh? Bikin kopi. Oh, bikin kopi. Itu kan tadi kita bikin kopi terinspirasi dari Citra. Iya bener. Iya. Karena baunya tuh bikin kepikiran. Aduh, Wangi banget kopinya kopinya. enak. Gitu ya, luar biasa. Selamat. Kita cek dulu Oh iya bener. fotonya. Lupa kita cek dulu fotonya. Om Jin silakan. Om Jin. Nah, oke. Udah ada background poster. Spanduk udah hormat. Kok pakai masker ya? Dan gelap. Oh, aku tahu. Kenapa Gelap tuh? kayaknya karena dia fotonya pas malam kali ini pas udah beres acara dia baru sempat. Iya, baru dia inget foto. ya. Mm. Oke, Nggak apa-apa. nggak apa-apa, tetap dapat hadiah. Pakai masker apalagi sakit kali ya? Atau itu masker kecantikan? Habis perawatan mungkin? benar. Iya, Selamat oke. ya Bapak Argo. Selamat Argo. Kita lanjut ke orang terakhir. Betul. Apakah ini rezeki Anda? Tapi kita lihat dulu. tadi terakhir untuk hari ini aja. Oh iya, nanti masih ada lagi. Masih ada. Beragam hadiahnya. Bertabur hadiah. Oke, lanjut ke Lanjut. orang ke-12 di acara pengundian hari ini. Siapa dia? Yuk Om Jin silahkan Ayo diacak. berdoa. Diacak. Oke, ayo mana ini? Lama berhentinya. Iya. Nah. Selamat. Nggak main-main. Cabang Pemuda Bapak Amin Rais. Harus lihat dulu fotonya Oh, iya. kali. Bapak Amin Rais yang mana nih? Ini, Oke, kita langsung Ada aja. dia, Om Jin, silakan. Oh, Amin ini. Rais yang ini. benar, ini sales Ini sales pemuda, luar biasa. Selamat. Selamat Bapak Untuk Amin Bapak Amin Fotonya Rais. sih benar sih. Fotonya benar, luar biasa. Selamat Pak Amin Rais. Selamat untuk Bapak Amin Rais dan Selamat untuk ke-12 orang yang mendapatkan undian di hari ini. betul. Hadiahnya Namun, kita kirim. Yang lain jangan khawatir. Iya dong, jangan sedih. Iya, Jangan bulan-bulanan kali. Kita masih ada weekly cultural event yang ketiga. Betul.
gitu ya, yang tentunya akan mendapatkan grand prize. Grand prize. Gitu. Nah, teman-teman juga harus tetap semangat gitu ya. Selain grand prize, Ada best branch kali. iya, untuk cabang terbaik gitu Cuman ya. kriterianya apa tuh? Nah, jadi dalam program Independent Branch Learning Culture ini ada 2, Iren. Ada 2. Ada 2 program utamanya. Yang pertama ini, Weekly Culture Event yang dilakukan oleh seluruh insan atau sobat Plaza Toyota. Ah, iya benar. Gitu. Lalu ada lagi Role Play Culture. Apa itu? Nah, itu adalah budaya untuk role play, belajar di masing-masing grup. Kayak yang Bu Ira bilang tadi kali, Iya. harus belajar terus-menerus. Betul sekali. Nanti akan kita nilai gabungan antara Weekly Culture Event ini dan Sama juga role Role play Play Culture. Cabang yang terbaik akan dapat hadiah best branch. Iya, kita pokoknya bertabur hadiah gitu ya. Oke, nah selanjutnya karena kita kayaknya pulangnya bakal jauh ini ya ke Kita jalan kaki atau naik onta? mungkin nanti naik Grab onta. Ya udah kita pesan dulu ya Udah, tadi ya. pesen dulu nanti dipesenin Om Jin. Oh, iya. Om Jin, pesenin Grab Tanggung ontanya. jawab, pesan balikin Gitu. ke kita. Saya Aldi. Saya Iren. Kami undur diri, sampai jumpa di undian berikutnya. Bye-bye. Bye.